bahwa sekarang kita merasakan kebahagiaan ini adalah perjuangan ulama-ulama dulu. Para kiai, para ulama telah berjuang waktu itu. Sekarang kita yang merasakan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat sekarang untuk generasi mendatang? Ini beruntun. Kalau kita sudah merasakan perjuangan para ulama terdahulu, sekarang saatnya kita berusaha agar ke depan ini anak cucu kita mendapatkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi podcast saya kedatangan tamu yang mulia, tamu yang luar biasa, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Marzuki MPDI. Selamat siang Bapak Haji, Bapak Kiai Ahmad Marzuki. Siang Pak Kiai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau ini kalau saya pernah membaca beberapa literatur, dulu juga dekat dengan mertua saya, Kiai Akrom Sofwan, bahwa bahkan beberapa kali panjenengan diperintah oleh bapak mertua saya untuk sesekali nopo istilah juluri, apa menggantikan badali. Bagaimana sebelum kita kepada inti, bagaimana kedekatan panjenengan dengan beliau Kiai Akrom Sofwan? Mungkin ada cerita-cerita menarik, Kiai. Jadi memang menarik. Saat saya belajar di Madrasah Aliyah Simbangkulon, saya itu kalau istirahat pasti ke rumah teman saya yang kebetulan di situ ada perpustakaan. Nah, ketika saya istirahat sekitar jam 9 itu pasti kepetok Pak Akrom Sofwan. Masih apa? Sedang membaca Nogo Sosro Sabu Inten. Gitu. Apa itu nih? Itu kan cerita silat yang terus Kopinggu, dia di Jogja. Itu pastilah saya menemui di situ. Disitulah saya itu hanya membayangkan saja. Saya belum pernah waktu itu membayangkan. Pak Akrom ya. Iya, itu jadi mantunya orang Tenlango gitu. Waktu hanya gitu aja. Berjalan sampai saya kemudian mendapat kesempatan mengajar wafa ya. Putranya kemudian yang putri Eli ya, yang istrinya yang di sana di itu juga Nelly ya, dua-duanya itu saya masih ingat waktu itu. Dan saya kemudian juga satu hal yang saya itu terkesan sekali, beliau itu pernah datang ke rumah saya, Marzuki, aku ki kon dadi narasumber nang Nirwana, gawe no makalah, apa ya? Ekonomi Islam. Saya buatkan bisa saya lah. Saya diberi kepercayaan, saya buat sebaik mungkin. Setelah itu saya buat, pada hari hanya beliau sudah pulang dari Nirwana itu langsung rumah saya. Mas Zuki hebat, pinter Mas Zuki. Saya sih enggak kepeok. Saya pas ya Allah Gusti, ya ini saya hanya pokoknya saya kan sama taatan sama ya lah. Saya buat apa adanya. Sudah. Kemudian satu hal yang paling saya berkesan dalam hidup saya itu ketika beliau akan pergi haji lagi ke rumah saya bawa kitab Riyadhus Shalihin Syarah itu. Beliau mengatakan, Marzuki, kieu kabeh tak dum resik ora tanggung jawab ya kalau haji meneh. Isi loro iki bagianmu. Siji Bojong di Surabaya. Bojong Riyadhus Shalihin Surabaya itu ya kitab kecil itu yang apa Badi apa ya pasal apa tuh Riyadul Badi. Kalau tidak salah pokoknya bangsanya itu bahasa tasawuf tuh. Ya saya tidak bisa ya, itu keliru ya, bukan saya yang mengatakan. Tidak, harus kamu. Saya tidak bisa terus saja. Nah orang iso kasih tuku kitab buat askon nih aku. Saya tuh haru, bingung, merasa tersanjung. Saya ke belakang, saya matur istri saya, Bu, piye iki Pak Kiai Akrom? Perintahkan dengan piye tompo ora. Ini kalau saya tidak terlalu bisa mengecewakan, saya tompo, saya tuh malu banget. Akhirnya antara iya tidak, pokoknya saya terima. Singkatnya begitu, rampung, beliau pulang haji, saya serahkan ya waktu ketika di sini. Tapi ternyata tidak berakhir. Kalau malam ngepil saya, Marzuki, lego berapa? Nggih Kiai, mrene iki ditunggu kajian. Itu suruh badali terawih umum di kajian. Sudah.
Besok lagi tidak pernah ngomong, tapi malamnya itu langsung datot gitu. Dadak sampai saya sampai ke Tegal, sampai ke Pemalang. Saya tuh digembleng lah. Wah, saya ini belajar tidak sengaja digembleng, betul-betul gembleng saya tuh. Wah, saya menggantikan sekali Pak Akrom. Saya tidak boleh menjaga nama betul, saya menyampaikan. Saya tuh tidak tahu apa-apa, Ibu, para pendengar, bahwa dengan kami keluar lagi santri hanya ada satu kata, sam'an wa ta'atan. Itu yang saya katakan, yang saya jalankan. Maka kurang macam itulah karena saya pakai Krom. Ketika beliau meninggal, saya menangis betul. Kok secepat itu Pak Krom? Saya belum banyak berdiskusi. Memang kebetulan dulu beliau kan Surya, BC Selatan, saya kan Widya. Tahu persis ketika Gus Dur mau masuk ke Buaran, ribut terus. Malam sama saya, Pak Kiai Krom, Abdullah Mahrus, kemudian Bilfi dan lain-lain itu mesti diskusi pindah-pindah. Saya masih ingat ketika Buaran Geger itu Habib istilahnya kupluk itu digebloknya di meja. Sidok Geger itu yang saya masih ingat. Habib sinten? Lutfi. Saya bersama belum senar ini belum masih itu. Itu awal menjelang reformasi. Gus Dur mau datang ke Buaran sini. Tiap malam hampir malam. Terus saya sampai mengadakan diskusi dengan Pak Kiai Thohir, ya dengan saya mendampingi Pak Krom waktu itu. Itu kenal ya, tidak mungkin saya lupakan terus terang saja. Saya orang sekecil ini bisa mendampingi beliau ya. Termasuk tragedi rumah ini dilempari orang. Masya Allah. Saya tidak pernah mimpi akan sebaik ini sekarang itu. Makanya kemudian pada tahun itu Pekalongan dikenal sebagai Sumbu Pendek. Nah, Sumbu Pendek itu. Dan akhirnya Pak Kiai Ahmad Marzuki membuat satu buku yang kemudian diberi judul Di Balik Sumbu Pendek. Tapi jelunturungnya asik nih, berawal dari Kiai Akrom. Dan memang rumah inilah yang kemudian menjadi saksi bisu di mana dalemipun Kiai Akrom ini dikeropoki banyak orang dan pada waktu itu dikenal Pekalongan sebagai Sumbu Pendek. Dan kemudian pada kesempatan kali ini Pak Kiai Marzuki membawa salah satu karya ilmiah beliau yang beliau kasih judul Di Balik Sumbu Pendek. Monggo nanti kalau panjenengan semua tertarik dengan buku ini tinggal menghubungi saya. Tinggal menghubungi saya dan saya nanti calling beliau langsung. Baik Kiai, buku ini jenengan tulis mulai tahun berapa? Iya, sebetulnya kalau masalah tulis menulis itu hobi saya ya. Sejak saya duduk di Ibtidak kelas 6 itu saya sudah suka nulis, terutama puisi. Saya masih ingat puisi saya dimuat di koran pertama itu berjudul Nelayan, saya masih ingat itu. Koran apa nih? Koran Sinar Pagi Minggu Jakarta dulu itu. Tahun 70-an ada. Itu saya suka menulis, ya nulis cerpen, nulis artikel dan beberapa yang dimuat di mana majalah. Dan kemudian saya termotivasi ini, saya harus memotret ini, saya harus menyimpan ini. Yang bisa menyimpan kan hanya tulisan yang akan abadi. Mungkin kami akan bisa bercerita banyak tentang ini, sehingga kami tulis sejak saya itu diberi kepercayaan tahun 2007. Sebelumnya 2006 saya pernah ditimbali Pir Lutfi dengan teman-teman non muslim, beberapa orang timbali sana. Itu silaturahim antar agama. Malah waktu itu teman dari Hindu itu mengatakan, "Bib, saya terima kasih, saya itu minoritas, kok dihormati." Podo itu jauh Lutfi. Saking bangganya orang ini betul ternyuh, kok saya dihormati oleh Habib Lutfi, dia memeluk mayoritas agama di Indonesia, Islam itu. Nah, kemudian waktu itu beliau mendirikan namanya Panutan, Paguyuban Lintas Iman. Itu pada saat itu diketuai oleh Pak Surkoni, seorang aktivis LSM, juga wartawan waktu itu. Ternyata pada tahun 2006 akhir beliau itu dipanggil yang kuasa di Kajen dalam kecelakaan. Nah, pada saat yang sama tahun 2005 ada pilkada pertama, itu dari tokoh NU menjadi wakil
Wakil Wali Kota Pak Haji Fahir waktu itu tahun 2005. 5. Pas kemudian 2007 dan 2006 akhir saya diperintah Pak Haji Fahir Marzuki, antum ning Semarang ono iki ono perencanaan pembentukan forum hormat beragama. Saya ke Semarang, kemudian pulang saya sampaikan tahun 2007 pasnya April itu kemudian dibentuk di sini Pekalongan. Ya kebetulan di kota ini lengkap ini, ada 6 agama ya bisa diakui itu, ada Islam, ada Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di samping Islamnya ada Muhammadiyah, Refaiyah, Al-Irsyad, Refaiyah, LDI, nah NU. Nah kemudian waktu pertama ya kita tidak menyangka, pertama yang menjadi ketua itu Pak Kiai Haji Abdul Fattah Yasran, Kemenak. Beliau langsung beberapa hari minta mundur. Karena apa? Ternyata mendapat serangan dari kawan-kawan FPI dan teman-teman yang di Kerabiasana. Di dalam khotbah-khotbah itu beliau diangkat. Orang Islam boleh orang kafir gitu loh. Ya, beliau orang sepuh ya langsung takut. Pokoknya Mas ini mengundur baik. Udah, padahal belum lama dilantik itu oleh Pak Basir dulu itu. Akhirnya saya berbuat teman-teman, gimana ini teman-teman? Udah gini aja Pak, ya tetap sebagai ketua. Nanti yang kerja kami ini wakil dari NU, dari Muhammadiyah itu Pak Hasan Abdi almarhum. Nah ternyata setelah yang kami jalankan, Pak Fatah nonaktif, kami berusaha dengan pendekatan persuasif dan ternyata bisa kami rangkul lah. Abu Ayas Ustaz bagus dengan saya, tidak ada masalah. Kita sama-sama tahu ya sampai sekarang ini. Kemudian jadi tidak bisa lepas dari kita memang punya komitmen teman-teman kita melanjutkan perjuangan Habib Lutfi dalam konteks keberagaman di kata Pekalongan itu. Jadi memang awal mulanya adalah dari pemikiran Habib Lutfi yang kemudian diterjemahkan dalam FKUB. Iya, kebetulan pusat pas juga menginstruksikan dibentuk itu bisa ke Pasi itu. Apakah mungkin karena pada waktu itu sudah ada aroma-aroma diskriminasi atau bagaimana Kiai sehingga Habib Lutfi punya pemikiran kalau saya melihat, saya kan kecilnya di seputar Pasar Banjur saya itu, Banjur saya itu melihat yang namanya orang Pekalongan, orang Buaran, Masya Allah luar biasa, fanatiknya habis-habisan. Satu karena politik, yang kedua karena agama. Dan berkali-kali namanya toko-toko di Banjur itu dihancurkan berkali-kali. Sentimen antara Islam dan Muslim itu kencang sekali. Nah, kemudian sampai terakhir kita pernah mendengar di kota Pekalongan Quran yang diinjak-injak orang Tionghoa Cina itu katanya sampai situ. Nah kemudian makanya kita tidak pernah mimpi lah kalau kemudian Pekalongan sedemikian tenangnya. Waktu itu saya juga tidak pernah mikir apa mungkin, karena apa? Sampai ketika reformasi kan Muslim dan Muslim kebetulan sendiri ya. Tidak pernah kita akan berharap banyak, tapi ternyata dengan saya merasakan, maka di buku itu satu puisi tentang Pekalongan. Dari dulu saya kecil sampai ke Habib Lutfi waktu itu. Karena saya melihat dulu yang namanya orang Buaran dengan pekajangan itu sampai bersemboyan. Wong Buaran cok pisan-pisan biasanya ke wong kajangan. Karena Buaran itu gak tahlilan. Itu sampai sebegitu jauh. Ya, pokoknya kada Buaran sarungan, pecinan, wong kajangan, kundulan itu sudah begitu. Sampai mengatakan begitu. Nah, kemudian pada masa-masa terus berlangsung ribut. Kemudian saya itu merenungkan waktu itu. Saya mencermati betul daerah ini tenang kembali berkat Habib Lutfi terus saja. Beliau mengadakan Maulid Rasul. Nah, waktu itu kami di rumah itu udah bisa berkulit apa karena konfliknya berturutan, pertama dengan Golkar, yang kedua dengan P3 PKB itu nggak bisa habis. Nah setelah itu kok saya lihat Habib Lutfi ada Maulid Rasul tidak mengenal asal usul pesertanya ya, dari partai mana, itu luar biasa.
dan saya menggambarkan ya, beliau adalah cerdas sinar yang dari timur itu. Dan begitu beliau berselawat ya, saya tuliskan puisi panjang itu, ternyata betul tenang, dan saya betul mengamati ini berkat Habib Lutfi, terutama itu Rasul yang saya rasakan itu dari sejak awal sampai kemudian sekarang sudah kita melihat yang dulu kita beda pendapat bersama antara kiai sudah bisa duduk bersama, luar biasa ya. Ya, ada satu hal menarik. Saya kan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu yang namanya maulid, ya maulid saja sudah. Tetapi ketika saya masuk ke Pekalongan, ada maulid yang di dalam random acaranya ada teks Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu saya pikir satu hal yang merupakan siri dari maulidnya Habib Lutfi itu. Dan kemudian saya pelajari baru akhir-akhir ini, kemudian kekhawatiran beliau akan generasi yang tidak cinta kepada bangsanya terwujud. Ini menurut saya salah satu bukti bahwa beliau adalah mungkin min aulia ilahnya di situ. Artinya bahwa mulai sejak dulu kita mungkin tidak berpikir opo wong maulid ae jan ono teks Pancasila, ono nyanyi Indonesia Raya, opo maulid ya maulid. Tapi ternyata sekarang sudah terbukti banyak anak-anak generasi muda kita yang kemudian tidak lagi mau mengenal Pancasila, kemudian tidak lagi mau mengenal lagu Indonesia Raya. Dan sekarang maulid itu kan dicintai oleh anak-anak muda-muda itu. Ini satu catatan yang luar biasa. Kemudian Kiai, kenapa panjenengan kok bikin judul dibalik sumbu pendek? Apa motivasi yang melatar belakangi judul ini, Kiai? Ya, karena tadi kita mendapat surat itu. Sedangkan orang sudah menyerang bersama-sama. Wah, sekarang tidak pendek lagi, bahkan nyaris tak bersumbu, atau begitu. Nah, dari situlah kemudian saya ingin hanya membuka tabir kembali apa sih yang terjadi sebelum itu. Ini bercerita soal apa? Karena memang dulu terus saja saya sampaikan ini. Tadi berkaitan Habib Lutfi ini luar biasa di mata teman-teman non Muslim, luar biasa, betul luar biasa. Saya tidak menyangka sama sekali itu. Nah, pertama kami membentuk ini tidak mudah, banyak yang menyerang itu banyak, internal maupun eksternal. Internal yang tadi dari Muslim sendiri tidak setuju. Mengapa sih? Kita kan selama ini referensi kita ya, teks yang kita baca kan yang larang semua, yang larang-larang semuanya. Tidak pernah kita baca yang membolehkan. Nah, yang dari luar juga banyak. Kami jadi mendapat serangan dari pertama kali saya diminta bicara di 20 pendeta Protestan di Comal. Saya senang. Dengan PD-nya saya pakai biasa, mau saya tuh pakai PD sudah saya sekolah di madrasah ya. Tegang. Maksudnya mungkin saya berpikir siapa ini orang ya. Ya karena orang mereka biasa katiban dengan gitar ya, bisa. Lalu saya sampaikan tentang FKUB. Mereka sinis. Itu nganu sih, Pak, itu karena ormasnya plat merah gitu. Rasa begitu. Itu salah satu pendeta yang keras, orangnya keras. Nah, walaupun kemudian akhir-akhir ini kemudian saya baik juga. Nah, kemudian akhirnya sempat jeda, ada di antara mereka yang ngomong-ngomong, Pak, jangan putih Pak, saya buaran. Oh, kenal haji ini? Ya kenal toh Pak. Wah, saya beli batik sana. Itu akhirnya dengan batik, ya udah luntur semuanya. Nah, dari Konghucu juga nyerang. Ya, kenapa sih orang Muslim menari orang-orang kami ke Islam? Saya bilang, ya siapa? Lah itu ada gadis Cina dapat Islam, masuk Islam. Loh, jangan itu aku, saya bilang begitu. Kita hanya sebatas memberikan peringatan-peringatan. Tapi keputusan terakhir dia, itu gak dia. Nabi saya itu, Muhammad itu tidak bisa mempertahankan pamannya yang Abi Thalib itu untuk tetap dapat hidayah kan, mendapat sentilan, mendapat teguran Allah. Saya jangan sama, hanya itu saja. Yang saya mulai lagi dari Katolik itu 3 bulan sama temu romonya tidak mau ketemu saya, tidak mau ketemu, itu berbagai alasan. Ternyata setelah itu dia mengatakan, Pak Marzuki, sekarang memang dulu saya tidak bertemu dengan saya curiga.
jangan-jangan mau apa gitu. Kok sering keluyuran di belakang pasar Banjarsari itu. Sekarang saya percaya Pak, saya dukung 100% niat Bapak untuk persatuan kerukunan. Awalnya seperti itu lah, kemudian semua bisa menerima semuanya. Nah sekarang mungkin kita tinggal ambil buahnya mungkin. Sekarang yang namanya persahabatan luar biasa, artinya seperti sudah teman biasa. Sana yang kerja di Ngebu pada ada Pak Fiori, ini saya bayarkan ikan pihi ini 6 ini gitu, ada begitu. Sudah betul intent. Mas Rizky, kalau ada bilang saja, mereka sama begitu. Yang penting kota ini aman gitu. Nah sekarang sudah betul-betul berusaha bersama-sama. Ya kami tidak pernah membicarakan perbedaan. Kami dengan Muhammadiyah ya biasa, guyon-guyon tahu itu, dengan Refaiyah, dengan Irsyad, dengan yang kadang-kadang itu biasa. Tidak pernah kita mempermasalahkan, karena kami sudah komitmen kita tidak hanya untuk masing-masing. Yang penting kita rukunnya saja. Itulah kemudian saya berpikir dengan teman-teman, kita harus mendengar sesuatu, ya tulisan itu. Nah akhirnya kami tulis dari sejak 2007 itu, kami masuk ke sekolah-sekolah umum. Ya kami berusaha mempertemukan madrasah aliyah dengan sekolah Masehi, dengan sekolah Katolik. Sudah mereka itu tahu itu saudara kita, saudara bangsaan ya. Kemudian saya temukan Muslimat, Aisyah, Ummahatur Rifaiyah, itu Muslimatnya Rifai. Kemudian dari wanita Buddha, wanita Kristen, itu sampai orang dari Konghucu mengatakan, Pak Marzuki, dulu orang Cina itu kalau mendengar kata Islam, kata orang Jawa itu alergi, gitu. Wah, perasaannya macam-macam. Ada takut, ada benci, ada macam-macam. Tapi terus saja setelah ada FKUP ini kami merasa punya teman yang luar biasa. Duduk bersama, bisa ngomong bersama, bisa bisnis bersama. Misalnya ada yang jual apa, bisa datang ke tempat yang lain. Ini yang dilihat mereka, dan mereka mengatakan ya kita bersama-sama. Ini sudah betul-betul terwujud. Kami pun tidak akan mengganggu eksistensi mereka. Kami dengan Muhammadiyah ya sudah. Tapi untungnya begini ya, jadi misalnya ada teman-teman NU yang di bawah merasa terus, saya bisa ngomong sama yang di atas lah, sambil guyon ya. Ngajian yang orang rasa sepakat posisi, orang NU nih, itu sampai dengan dia tetap murah tahlil apa-apa sampai langsung main tahlil. Saya malah mengharuskan penjenengan jangan tahlil sebenarnya itu. Dan jangan tahlil kan dari NU apa yang repot. Nah, kalau kami harus kepada umat kami wajib tahlil harus begitu. Yang Muhammadiyah mengatakan orang tahlil apa nanti gimana? Muhammadiyah hilang. Pertahankan, tidak usah tahlil seperti itu. Biar kami yang tahlil, biar kami dapat ambang lah. Iya, istimewa. Memang nopo arane ya semua semua agama itu kayaknya memang memiliki kecurigaan masing-masing. Iya, betul. Tetap itu ndak bisa fanatik sama agamanya pribadi masing-masing itu pasti. Tetapi bagaimana harus ada jembatan untuk kemudian mengumpulkan mereka, karena kita ini negara kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia yang Abah itu sudah Maulana Habib Lutfi sampai sekarang kemana-mana kan yang disampaikan oleh beliau adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini saya pikir satu pemikiran yang luar biasa, dan kemudian dituliskan oleh Pak Kiai Marzuki dalam sebuah buku yang berjudul Di Balik Sumbu Pendek, sebuah catatan pembaruan menuju kedewasaan beragama. Ini istimewa. Dan kemudian Kiai, sekarang ini kan musim pilkada, Kiai. Ada isu-isu di luar sana yang kemudian ngongkek itu apa? Gerak-gerakan. Iya, gerak-gerakan agama-agama seperti kemarin ketika musimnya di Jakarta Pak Anies Baswedan, itu kan artinya bahwa kadang agama dibuat untuk kendaraan politik. Ini menurut jenengan pripun nih? Ya itulah, makanya kan sejak awal kami sendiri di FKUP itu menyatakan memang non partisan secara ormas kan ya. Tapi kalau pribadi itu kan hak warga negara, monggo. Sepanjang tidak mengganggu ormas kita menghargai. Mau saja monggo. Tapi jangan sampai lembaganya kita misalnya membuat pernyataan FKUP mendukung ini, tidak perlu. Itu tidak boleh itu. Nah memang kami sayangkan juga, kami komitmen dengan teman-teman yang non-muslim, jangan juga komitmen jangan sampai agama ini untuk, ya memang sulit sih kadang-kadang terseret ya di bawah itu. Nah ini
Saya melihat kalau di sini sudah mulai berkurang ya dibanding dulu. Saya masih ingat waktu zaman Partai NU betapa luar biasa Kiai Mustafa pidato di SDI dulu, di SRI ya seperti itu. Itu masih penuh dengan slogan-slogan agama. Sampai P3 terakhir itu sebelum reformasi seperti itu, masih bahas agama. Tapi sekarang saya merasa jauh berkurang. Ya, jadi orang saya melihat cerdas, umat sudah mulai cerdas. Kalau dulu itu dari agama langsung saya mentah-mentah. Sekarang sudah begitu. Orang melihat realitas lah. Makanya ya saya juga menghadap kepada apa itu namanya Jurkam apa tim saya bahwa itulah eman-eman. Ya. Belum tentu umat itu percaya, malah kita mendapat resistensi yang kurang baik. Sehingga kami yang saya harapkan di kota ini ya pilkada biasa, ya sepanas-panasnya harus kita berusaha, terutama kaum Nahdien terutama ya. Biasanya Nahdien itu menjadi, saya masih ingat pesannya Mbah Kiai Mustafa Bakri dulu, Marzuki NU kuwi engko akhir zaman koyo ambeng gitu. Dirubu mau pirang-pirang terus dipangari dipinggir habis itu yang masih saya ingat. Kemudian beliau memberikan satu makalah yang saya tagnya lupa, yang artinya begini, bahwa sekarang kita merasakan kebahagiaan ini adalah perjuangan ulama-ulama dulu. Itu kita rasakan sekarang. Para kiai, para ulama telah berjuang waktu itu. Sekarang kita yang merasakan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat sekarang untuk generasi mendatang? Ini beruntun. Kalau kita sudah merasakan perjuangan para ulama terdahulu, sekarang saatnya kita berusaha membuat situasi agar ke depan ini anak cucu kita, generasi kita itu mendapatkan kebahagiaan. Itu itu makalah di saya tagnya lupa itu. Nah, disitulah kemudian saya berpikir seperti itu. Jadi biasa lah, saya masih melihat sampai sekarang detik ini masih terseret misalnya karena NU ini mayoritas, kemudian juga. Tapi saya melihat tadi mengatakan sudah jauh berbeda. Artinya orang-orang yang mampu sebetulnya untuk menggunakan atau membuat alat tek Qur'aniyah atau hadis itu sudah digunakan. Lebih ngomong biasa itu saya sangat luar biasa. Sudah ada kemajuan yang luar biasa. Karena ini kan semuanya kan ada berapa? Ya kan sementara ya. Lihat ke depan harapan saya bagaimana NU ini supaya tidak seperti yang disampaikan Mbah Kiai Mustafa Bakri tadi itu, bukan lagi jadi ambeng, bukan jadi objek, tapi jadi subjek. Karena di bawah ini malah semua orang, hampir tidak hanya orang Muslim, orang-orang non Muslim pun yakin percaya dengan NU. Dia mengatakan kalau mendengar kata Banser, wah dia sudah senang sekali. Apalagi kalau ngomong sama orang Konghucu, ngomongnya Gus Dur, sudah tidak habis-habis dah. Terima kasih luar biasa Pak Marzuki, berkat Gus Dur. Sampai kadang-kadang saya lihat di rumahnya itu ada fotonya Gus Dur. Itu orang-orang Cina itu. Malah pernah mau. Marzuki bisa diantar ke Jombang sih, lama apa? Mau ziarah. Oke, kita aja disantar, saya bilang gitu. Istimewa. Pak Kiai, lalu bagaimana FKUB, atau mungkin di dalam buku ini juga ada catatan tentang meredam gesekan-gesekan yang ada di dalam komunitas umat beragama. Kira-kira FKUB ini sudah membuat regenerasi orang-orang yang nanti siap untuk meredam gesekan-gesekan antar umat beragama. Ya, yang pertama itu memang kami selama ini berusaha semaksimal mungkin. Adanya letupan-letupan dari berbagai agama, pernah dari Protestan itu beda dengan Katolik. Kalau katakan satu komando dengan Vatikan ya. Tapi kalau Protestan itu cenderung pecah-pecah, banyak pecahannya itu banyak. Satu gereja misalnya bentrok dikit terus buat lagi, atau dia punya anaknya jadi pendeta kan butuh tempat untuk bertugas, buat lagi, rawan untuk itu. Apalagi ada gereja Jawa, gereja Batak, macam-macam itu. Nah, kami berusaha bersama-sama bagaimana supaya ini jangan terjadi bentrokan. Waktu itu yang pertama di PLN ada gereja itu. PLN. Di belakangnya itu ada gereja. Itu sudah lama sebetulnya. Tadinya kan tempat tebelo orang mati itu. Tadi diberikan. Ini sebetulnya mau direhab karena memang rusak. Saya datang ke sana dengan Pak Ibadati memang rusak.
Tapi ketika itu ya ini saya udah ngomong ini jangan sampai keluar beritanya, ternyata di MUP depan masalah ya orang mengambil keuntungan ya macam, tapi syukurlah bisa ambil dam. Kemudian masalah kelenteng itu dulu kan sebelum reformasi kan miliknya orang Konghucu. Lah zaman Soeharto itu diklaim oleh Buddha, Tridharma. Nah di situ saya tanya, itu di situ ada 3 dewa katanya, ada Taoisme, ada Konghucu, ada Buddha. Dari situ mau nyembahnya siapa gitu, itu masih mending. Tapi teman saya mengatakan, tapi saya dipaksa harus soalnya nyembah dewa mereka itu kan sinkretisme kata dia begitu. Saya tidak mau. Nah begitu Gus Dur melegalkan Konghucu, dia merasa itu kan yang saya. Terjadi konflik kelenteng di Pekalongan, Poatian itu konflik itu saya damaikan, mediasi di Pemkot tidak berhasil, sampai ranah hukum ke pengadilan, sampai ke MA ini belum turun sampai sekarang. Tapi saya garap bawahnya, udah itu biar hukum. Tapi saya rukun kembali, ini sudah bisa temu lagi. Artinya orang-orang Tionghoa di Kota Pekalongan yang berbeda agama ini sudah mulai masuk kembali. Terus yang apa ini di Kerapia ya, kemarin pas Kerapia itu antara nih apa itu ya, kalau orang sini mengatakan kan masih cingkrang ya, mendapat stand dari NU Kerapia. Itu kan juga kami jadi kan juga kerepatan juga yang sebenarnya belum selesai. Ini terakhir itu ada yang di Tegalrejo, Pondok Alfawas itu ya, pernah rumah saya bilang panjenengan masuk desa kalau udah ngetok pintu. Iya Pak, itu saya salah Pak, itu jangan dilakukan lagi. Jadi kalau mereka itu minta jangan pindah itu wajar saja. Tapi coba yang ngetok dulu, jak wedangan, jak rokokan, jak ngopi, tidak begitu, seperti itu. Hal itu memang kemudian saya berpikir begini, memang sudah banyak hal yang kami lakukan untuk meredam itu, tapi belum sepenuhnya. Ternyata masih ada percikan-percikan yang belum. Nah ini yang saya sayangkan, justru yang ini terakhir terjadi di komunitas Muslim sendiri yang saya sayangkan itu. Artinya bukan pada non ini malah sekarang itu malah lepas, tidak ada masalah. Sudah aman. Alasing Muslim ini, saya berpikir begini, saya pinginnya kalau ada apa-apa kita duduk satu meja, ngomong, kamu keberatannya apa gitu. Maksudnya saya bagaimana? Kalau udah begitu, mungkin bisa diredam, tapi hanya bersifat sementara karena kalah ya. Tapi kalau suatu ketika mereka itu berkuasa, sekarang itu kekuasaan kan tidak di Jakarta, tapi di daerah masing-masing dengan pilkada itu kan dia berkuasa. Saya yakin yang namanya ideologi tidak akan luntur, tidak akan. Walaupun dia mungkin itu saya meyakini itu. Nah ini saya khawatir begini, kalau kemudian itu ketika yang kuasa itu nanti yang kemudian balas lagi, ini yang saya belum berhasil terhadap kalau itu. Saya pinginnya kalau ada konflik duduk bersama, win-win solution ya. Kamu apa keberatannya ini? Ya sudah sama begini. Ini gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah temu. Yang Kerapia 7 saya menyebutnya itu, yang Cingkrang itu. Kemudian Alfawas 2 ini sulit. Saya kan ya saya terus lobby terus dengan teman-teman yang mendukung sana kan, saya lobby lagi. Bahkan nuan saya harus bergaul dengan semuanya, saya tidak milah-milah. Misalnya di Kemenak, Pak Marzuki tolong dibantu Pak itu diantar itu ke tempatnya Syiah, saya datang. Sehingga sebenarnya walaupun Syiah kan rentan di Pekalongan ya. Secara pribadi ya saya hubungan biasa, punya teman nama Sofi. Sofi itu cucunya Al-Bakrabah, itu jebelan Kum Iran. Dia memang begitu, tapi ya saya hanya punya motivasi pokoknya saya melihat keumatan lah, istilahnya Pak Andrew Gus Dur penjaga umatnya, hanya mau bola. Tapi saya juga tetap peka, oh ini di Pekalongan rawan, saya tidak berani terlalu menyolok kan ya, nanti dicap langsung Marzuki gitu. Makanya tapi secara hubungan baik itu pada Syiah, pada yang lain, termasuk pada penghayat misalnya, ya tetap saya hubungi, saya berkawan, tapi tetap saya menggunakan koridor yang ada itu. Nah harapan saya termasuk pilkada ini ya marilah, terutama Nadhin ya, Nadhin jangan sampai seperti yang digambarkan Pak Yai Mustafa Bakri, seperti ambeng lah, jangan kita masing-masing kita hormati bersama-sama, kita beda pendapat silakan, justru di sini kita akan diuji
NU itu kan budangnya beda pendapat banyak. Okay. Ngaji di guru kola kilang ada itu kan beda pendapat itu. Betul. Nah, itu. Kira-kira kalau kita bicara generasi muda, Kiai, ada ndak generasi muda yang sekarang dipandang oleh Yai Marzuki nanti mampu untuk menjadi orang-orang yang menjembatani seluruh pihak dengan keilmuannya? Ini kira-kira generasi muda kita ini sudah siap apa belum? Ya, jadi kan begini ya, memang kami ini sudah menyiapkan ya, ada instruksi dari Jawa Tengah itu istilahnya GM itu singkatan generasi muda FKUP. Memang teman-teman belum percaya Pak Marzuki ini gimana kalau dengan turun panggung yang mengganti siapa. Memang akhirnya saya sering ngomong sama teman-teman saya ini kan harus satu ketika harus turun panggung saya tuh. Kalau saya tidak begitu, tidak ada penerusnya, ya saya membina mulai sekarang lewat kesenian, lewat macam-macam gitu. Nah, terakhir kami kemarin bertemu lagi, ya gini pokoknya kita siapkan betul karena memang berat. Terutama kan ini, selama ini kita di NU lah terutama ya, yang betul-betul kenceng kan masih jadi masalah. Misal gimana ketika ada muslim masuk gereja kan ya, gimana tahu itu ya. Nah terus saja kalau saya kan memang saya kebetulan ketua, saya mencari dalil yang membolehkan terus saja. Referensi Mustafa Bisri, referensi Gus, terus saya cari semua, saya punya landasan lah gitu lah. Nah, mengapa begini gitu lah. Ini makanya yang generasi muda ini saya ajak kadang-kadang. Ini ada pertemuan biar supaya bisa saya kumpulkan di beberapa kali ini. Dan saya gembira mereka kebanyakan dari akademis, mereka tertarik ya sudah saya kumpulkan. Kemarin saya diminta di Semarang, Pak, saya minta orang 10 Pak dari sekian agama, ada pertemuan di Hotel Horizon. Nah, saya kirimkan, tidak bisa. Saya sudah tanya-tanya, nanti saya memang depan ini saya target saya lah, saya ya 5 tahun ke depan lah. Setelah itu saya harus turun panggung lah, saya sudah terlalu lama lah, artinya saya sudah menancapkan tonggak-tonggak itu ya, walaupun banyak teman-teman, terutama teman-teman Tionghoa yang masih meragukan apa gimana menurut kita jangan percayalah, tidak usah khawatir, nanti kita bersama-sama. Dan mereka itu hebatnya dia mendukung betul, tidak hanya ngomong itu enggak, apa butuh apa itu ngomongnya luar biasa, tinggal ngomong saja lah gitu. Artinya mereka itu memang sudah merasakan pentingnya, dan dengan demikian kita itu bisa mengontrol. Kan selama ini ada istilahnya kristenisasi ya, tapi dengan kita dulu bersama, mereka perhitungan, tidak sembarangan. Kegiatan mereka itu pasti dilaporkan saya. Udah kemudian apa jalan sendiri. Udah bisa. Bahkan saya pernah mengatakan kalau ada musibah banjir, ada apa, penjenengan akan bantu silakan. Karena saya yakin setiap agama punya misi sosial tubuhnya, ya kan, pasti semua agama punya misi sosial. Nah, tapi saya mohon jangan bawa bendera. Tidak usah, itu ada agama tidak perlu. Yang baik berikan RT RW aja atau Pak Lurah biar dipegang di sana. Bahkan kemarin kami diminta dari Katolik ya, dari 1 Petrus itu yang loji itu, Pak saya mau dikawal Pak, saya mau bagi beras di Terto. Saya kawal, akhirnya kiai ketemu saya. Ya. Betul Marzuki di tengah ngansani gitu. Ini kan tidak saya enak. Ya. Oh jadi gini, kalau saya nanti mau mengadakan apa suntikan ya monggo, tidak apa-apa. Pokoknya pesan saya dijaga, jangan sampai ini kemudian dianggap yang macam-macam. Jangan semua punya jiwa sosial, baik semua agama seperti itu. Nah ini ke depan seperti itu, dan terus terang saja ya kami merasa sampai sekarang pun, sehingga ketika ada Pak Wedi Habib saya ikut juga. Kemarin saya disentil itu ada dia kebangsaan, dia berbisik orang merdeka endo kayak berikir. Nah cuman saya memang karena teman-teman non itu dengan Habib juga luar biasa. Saya memang tahu persis lah bagaimana apa kata Habib sudah, karena Habib memang di depan mereka juga seperti itu ya, mengayomi betul, mereka merasa dilindungi betul, betul, ada merasa bagaimana, sehingga luar biasa. Mau apa tadi dia mengatakan bahwa ini merupakan mempunyai tipikal yang khusus. Tadi mulutan itu juga kita lihat ketika mulutan yang datang kan orang-orang non muslim juga datang, ya, juga panggung duduk, mereka kan
dihormati kan bangga mereka itu. Senang. Saya dihormati ya, sehingga mereka itu kemudian timbulnya begini ya, kadang tanya saya, Pak Rizky bagaimana ya kalau saya mau umroh bisa enggak? Oh bisa saja bisa aja karena kita kembali ke saya ngomongan ya. Nah, mereka tertarik macam-macam, terus tanya-tanya, Pak kok ada ini apa sih? Ada begitu, karena yang saya juga terjauh ada seorang Cina itu, pokoknya kalau saya merapat saya tidak boleh keluar sebelum dia datang. Mari jemput saya, antar jemput. Nah, di mobil itu dia bertanya-tanya macam-macam. Ya ini kok di Muslim apa? Ketika mereka ngomong ya saya dengarkan, saya matok-matok. Oh gitu ya. Nah inilah apa sehingga kami tiadakan, udah ada curiga sama sekali. Nah itu sekarang yang menjadi pikiran saya di tengah Muslim sendiri ini, yang kami sekarang kok rentan aja yang Muslim yang jadi masalah di mana-mana seperti itu. Nah ini ya ke depan kami mengajak teman-teman terutama yang non Muslim, yang Muslim ya, yang saya sudah mengatakan saya walaupun di FKUB bersama-sama saya tidak memaksakan penjenengan di FKUB tidak, atau penjenengan yang Muhammadiyah, Irsyad, Refaiyah, ini tetap masing-masing itu kami hanya berkumpul saja. Artinya apa ya, monggo dikembangkan masing-masing. Nah ini saya melihat sudah mulai ke depan sudah mulai baik lah. Apalagi kemudian kalau di sisi lain, di sisi pemerintahan seperti Kodim, Polres, mereka mengambil sisi keamanannya. Nah, sehingga kalau ada apa-apa ya mending bukan FKUB, orang kita pernyataan, statement seperti itu ya kondisi yang perlu dikalkan. Terakhir Kiai, ini kan mendekati Hari Santri. Kira-kira bagaimana fenomena santri saat ini, terutama yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa lintas dimensi agama, Kiai? Ya, kita kalau bicara santri ya, ini menarik sekali karena ini di Kota Pekalongan ada perubahan luar biasa. Dulu santri itu kan mereka yang harus mondok, itu harus. Dan santri mendapat posisi luar biasa di Kota Pekalongan ini. Betapa tidak kalau seorang juragan batik, karena di sini itu yang kuasa juragan batik ya, nama Habib lah, juragan batik, mendengar ada anak pondok pulang apal Al-Biya Ibnu Malik ya, Walik kena sungsang ya, itu rebutan sampai mantu dulu gitu, waktu rebutan, wah saya punya mantu itu di primadona waktu itu ya. Daerah sini pulang bisa baca takrib Fathul Wahab, itu paluannya data langsung jadi lebih langsung gitu. Nah itu luar biasa firman dulu itu. Tapi kemudian saya juga kaget, saya tuh tidak menyangka waktu itu kalau ada khotib kok bukan santri itu tidak bisa masuk, harus khotib. Akademisi seperti IAIN belum payung waktu itu. Sama masih ingat tahun 80-an betapa pidatonya bagi Sudi kontrol dengan dosen IAIN Pak Iskandar Kamat, itu luar biasa waktu itu, belum bisa menyatu. Jadi masih ada pilah-pilah ilmu umum, ilmu agama itu. Nah kemudian di situ baru saya kaget betul, ternyata terjadi perubahan besar-besaran di umat Islam Pekalongan ini. Saya tidak percaya waktu itu ketika mendengar kayak anak kiai waktu itu pegawai, saya kaget juga. Masa sih? Karena saya pribadi ketika saya sekolah di Simbang itu saya sudah didoktrin oleh kiai saya, jadi pegawai haram. Bahkan pernah saya lakukan, saya pernah ngelarang bojo saya sendiri, tamatan PGA itu kan laris waktu itu. Saya larang waktu mau daftar tahun 80-an. Pegawai negeri saya ngomong, orang haram aja pegawai negeri 2 kali. Saya larang, masih ikut anut lah mau biar ya itulah. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, saya bergaul dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya pernah jadi kepala sekolah di SMP YPI sini, bertemu dengan orang yang beda agama, orang yang macam-macam pendidikannya. Saya berubah. Saya ketemu ustaz saya, undang panggil saya Mat, lah aku jadi pegawai bro. Nah jadi haram ustaz. Lah aku ngajinya apa haram tuh mau kulo. Itu saya mau tergugah saya. Akhirnya saya itu sebetulnya karena saya dipaksa jadi kepala SMP, padahal saya kecamatan Aliyah. Saya tidak mau, tapi dipaksa-paksa oleh Pak Dr. Jazuli waktu itu, kakaknya Nurholis itu. Nah akhirnya saya terima dan saya ingin kuliah lagi, bukan untuk jadi apa-apa. Saya masih bertahan, masih umum, masih bertahan. Pokoknya saya, karena saya coba jangan malu anak buah saya itu saudara semua.
saya kuliah. Sementara kemudian saya berubah pikiran, saya ngomong istri saya, Bu, ini ada pengangkatan pegawai negeri impres terakhir di Kota Palokan, aku diwelehke lebih rento. Tapi saya karena apapun kesan Gusti Allah mungkin saya daftarkan, diangkat. Tapi saya masih mau meneliti, negeri aku swasta. Saya Gengsinya masih wah, gede. tinggi sekali. Saya harus berkata terus, pokoknya uang buaran ojo di pegawai itu haram jadah temenangan waktu saya masih ingat tuh. Wong saya masih rasa aku jihad aja usia MI dulu. Pak Gopo nang akhir orang takoni ini kok kuwi. Betul. Nah, akhirnya kemudian saya mendengar, oh begitu ya. Sehingga saya tamat S1 itu buat saya sudah berkeluarga. Saya itu daftar pegawai tapi saya betul-betul kewenangan enak. Nah, ternyata ya Allah memberikan skenario yang beda mengenai saya itu anti pegawai, kemudian saya itu diterima. Tapi saya itu masih tetap gengsinan itu. Jadi saya tidak pernah pakai, apalagi zaman Golkar kan korupsi saya tidak pakai, saya butel ya. Nah, mulai kemudian terus saya diberi kabar, anak kiai Mas Marzuki, masa sih? Iya. Oh, kalau begitu Pekalongan Buaran terjadi perubahan besar-besaran. Santri sampai sekarang ada seorang santri jadi bupati, orang itu kan santri birokrasi. Ya. Dalam teorinya siapa tuh Clifford Gert yang itu kan ada tuh agama Jawa itu. Oh seperti itu, saya terperangkap seperti itu. Akhirnya saya menyimpulkan pancen yang bikin pegawai haram, saya kayak harum sama harum sekali itu. Itulah kemudian, tapi sisi positifnya banyak ya. Artinya nanti ini bisa mobilisasi ke vertikal ke atas, bisa menjabat beberapa jabatan. Ini kan positif ya Bu. Ini sudah mulai seperti sekarang fenomenanya kan orang tidak cukup mondok saja, pasti dan kemudian kuliah banyak. Si Mbak Kulon dulu itu anti kuliah, tapi sekarang kita melihat adik-adik saya, murid-murid saya di sana itu sudah, saya betul-betul merasa bangga, senang gitu melihat seperti perubahan. Kalau saya mengatakan sekarang itu luar biasa perkembangannya orang NU, luar biasa. Apalagi kalau saya ketemu pas murid saya tulis di Mbak Kulon, Rizky, aku kayak pondok, alhamdulillah. Nah, saya kan senang. Gus Anies aku tahu mulang biar Gus Halim terus seneng kalau wah buka itu nggak kembali Ustadina lah ngomongnya gitu. Itu kiai saya berbahagia sekali karena terutama saya menyukuri dari awal ada perubahannya luar biasa, terutama dalam Nahdliyin lah, ada perubahannya mindset. Ada berpikir berbeda. Oke, cukup menarik obrolan kita Kiai, dan saya banyak ilmu ngobrol kalih panjenengan. Ternyata gesekan-gesekan itu tidak hanya muncul dari umat Islam saja, tetapi kemudian proses pendewasaan mungkin termasuk ya mungkin umat Islam sekarang ini memang masih di bangsa kita ini kadang-kadang mungkin juga masih belum dewasa untuk menyikapi berbagai hal. Oleh karena itulah tetap bahwa yang muda, generasi muda seperti saya perlu adanya pendampingan daripada yang sepuh-sepuh supaya tidak langkahnya tidak tidak bludas-bludus gitu mantan Kiai. Dan cukup ngeten mawon Kiai. Nggih, iki matur nuwun sangat. Kita sudah ngobrol kurang lebih piro Mas? 40 menit. Nah, luar biasa, ada rasa. Mboten kraos niki. Dan sekali lagi teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, Facebook, Instagram, kalau panjenengan kerso untuk meminang dan memiliki buku yang ditulis oleh Pak Kiai Ahmad Marzuki, buku ini menarik sekali, banyak hal-hal yang perlu kita baca. Bagaimana lahirnya Ormas Lintas FKUB, kemudian mengenal Kota Pekalongan, kemudian banyaklah di sini buku-buku yang kemudian menjadi catatan kehidupan daripada Bapak Kiai Marzuki. Monggo tinggal telepon saya, nanti biar ditulis di deskripsi saya, bisa nanti panjenengan beli buku ini. Dan kita layak memiliki buku ini. Kenapa? Karena supaya tidak menjadi sumbu pendek berikutnya. Ngoten kira-kira nggih. Mekaten saking kawula sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini, kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Kiai Marzuki sudah hadir di studio mini podcast saya. Semoga
apa yang kita obrolkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Pekalongan. Ngoten mawon saking kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.